warga Palestina berbondong-bondong terus tinggalkan Gaza Utara pada Minggu 12 November 2023. Tampak banyak warga yang pergi ke selatan dengan berjalan kaki hingga menaiki kereta keledai. Mereka menuju ke selatan untuk menghindari serangan Israel yang semakin intensif di Gaza. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa sesungguhnya yang namanya saudara dalam Islam, usrah, itu adalah bukan hanya karena keturunan dari kelahiran saja. Tapi saudara itu adalah siapapun yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah saudara kita. Dimanapun mereka berada, di belahan bumi manapun mereka berada, mereka adalah saudara kita. Yang juga sudah jelas, kita sebagai sesama muslim harus terbangkitkan semangat kita menolong saudara kita yang saat ini sedang dalam kondisi terinjak-injak, dihina, diledek, bahkan bukan hanya sekedar itu, disiksa. Hari ini yang ingin saya bahas adalah tadi, bagaimana kita sebagai seorang muslim, gak boleh lagi ada yang judulnya kata netral. Kita harus jelas posisi kita di mana. Terkhusus kalau ini sudah berkaitan dengan agama kita. Kita sudah harus timbul girah atau semangat kita membela sekecil apapun ikhtiar yang bisa kita lakukan. Hari ini saya juga ingin menyatakan kondisi saudara kita di sana sedang tidak baik-baik saja. Mereka setiap hari hanya untuk makan saja harus ngantri dan jalan puluhan kilometer. Dan apa yang mereka dapatkan setelah segitu banyaknya perjuangan? Hanya sepotong roti. Untuk minum saja mereka pun harus berjuang yang luar biasa. Sementara di sebelah sana orang-orang Israel laknatullah sengaja meledek pada saudara-saudara kita di Palestina. Mereka membuang-buang air yang mana saudara-saudara kita sangat memerlukannya. Dan ini adalah seharusnya menjadi bagian daripada girah munculnya semangat kita orang-orang muslimin. Yuk kita sama-sama meningkatkan bagaimana semangat kita untuk berbuat kebaikan. Dan kalau boleh saya juga mencupik sebuah kisah yang insya Allah saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah memahami kisah ini. Bagaimana kisah tentang perjuangan seekor burung pipit ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar dengan api. Apa yang dilakukan oleh seekor burung pipit? Burung pipit ini serta-merta tanpa ada perintah apapun, karena rasa ingin menolong dan berjuang membela orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dia sedikit demi sedikit membawa air dalam paruhnya yang kecil. Untuk apa? Untuk senantiasa turut memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana akhir kesudahannya? Kalau kita yang melihat, ini tentu berpikir apa mungkin dari seekor burung pipit yang memiliki paruh yang kecil mengambil air pulang pergi untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim yang begitu besarnya. Apa mungkin api itu akan padam? Dan hal serupa juga dipikirkan oleh seekor cicak. Dia justru mentertawakan apa yang dilakukan oleh burung pipit. Cicak tertawa dan mengatakan, "Hei pipit, sedang apa kamu burung pipit? Emang kamu pikir dengan air yang engkau bawa dari paruhmu yang kecil itu mampu memadamkan api yang begitu besar yang sedang membakar Nabi Ibrahim?" Lalu apa jawaban pipit? "Aku tidak tahu apakah ini akan menghentikan padamnya api atau tidak. Tetapi setidaknya aku sedang membuktikan kepada Robku yang telah menciptakan aku bahwa aku tidak diam, bahwa aku ikut berjuang, bahwa aku ikut turut membela orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Karena aku yakin yang akan Allah lihat dan nilai adalah bukan hasil dari perjuanganku, tapi adalah bagaimana keinginan aku, bagaimana niat dan ikhtiar aku ingin menolong utusan Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan paruh yang kecil ini. Aku membawa api ini adalah bukti kepada Allah. Karena kelak Bapak dan Ibu salihat yang berbahagia, kita juga meyakini hidup dunia ini adalah sementara. Kita akan berdiri nanti di yaumil hisab dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Burung pipit telah mencontohkan kepada kita betapa ketika kita sedang diberikan amanah oleh Allah, yang diminta oleh Allah hanyalah ikhtiar. Yang diminta oleh Allah adalah perjuangan. Yang diminta adalah bahwa bagaimana kita berusaha memainkan peran yang Allah amanahkan.
pikul di pundak kita masing-masing ini adalah amanah yang sedang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mastata'tum maksimal, bukan masalah hasil yang menjadi target dan standar keberhasilan daripada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, insya Allah itu pun yang akan kita lakukan. Tentu kita ingin yang namanya waktu yang Allah titipkan kepada kita ini menjadi waktu yang begitu saja kita lewati. Karena sedianya hari demi hari kita bukan bertambah umur, tetapi justru adalah sebaliknya. Hari ke hari ini adalah kita berkurang usia. Setiap hari yang kita lalui maka berkurang satu hari usia kita. Begitu seterusnya. Maka kita tinggal menunggu hari kapan waktu itu akan datang, di mana malaikat Israel akan datang menjemput, di mana kita semua akan kembali ke pangkuan ilahi Rabbi. Tinggal bagaimana kita yang menentukan akhir hidup kita. Akan kita menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan jannahnya abada-abada, atau na'udzubillahi min dzalik. Untuk tak ada satupun di antara kita yang berharap. Maka dari itu Ibu Sholihat, kita semua berharap jannah sebagai tempat kembali. Lakukan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Niscaya Allah akan menilai apa yang telah kita lakukan, ikhtiar apa yang sedang kita perjuangkan di muka bumi ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat berfastabiqul khairat. Insyaallah semoga Allah berikan kemudahan kita dalam melakukan amal-amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.